Data terbaru dari Kementerian Agama mencatat angka yang cukup mengejutkan. Ada lebih dari 41.000 pondok pesantren yang beroperasi di seluruh Indonesia hari ini. Angka ini melonjak tajam dari sekitar 29.000 sebelum Undang-Undang Pesantren disahkan pada tahun 2019. Ratusan ribu santri lahir dari ekosistem ini setiap tahunnya. Mereka dididik dalam lingkungan komunal yang ketat, mengkaji kitab kuning, dan hidup dalam budaya kepatuhan spiritual kepada para kiai. Namun, sebuah fenomena sosiologis yang kompleks terjadi ketika ribuan santri ini lulus dan melangkahkan kaki ke gerbang perguruan tinggi. Universitas modern menawarkan realitas yang bertolak belakang. Kampus adalah arena pluralistik yang menuntut independensi intelektual, dekonstruksi pemikiran, dan rasionalitas empiris. Disinilah terjadi pergulatan identitas yang luar biasa. Individu berlatar belakang pesantren harus mencari cara untuk merekonsiliasi nilai-nilai tradisional Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuntutan modernitas dan aktivisme mahasiswa. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII lahir tepat di persimpangan dua dunia tersebut. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana proses negosiasi identitas ini terjadi, mengapa PMII menjadi wadah peleburan yang krusial, dan bagaimana kaum sarungan bertransformasi menjadi agen perubahan sosial di tingkat nasional. Pergulatan identitas ini berakar dari perbedaan mendasar antara epistemologi pesantren dan universitas. Di pesantren, metode transmisi ilmu bersifat sangat hierarkis dan personal. Ada tradisi sorogan dan bandongan, di mana kiai menjadi otoritas utama penafsir teks-teks klasik atau kitab kuning. Santri dilatih untuk tawadu, menundukkan ego, dan menerima sanad keilmuan secara spiritual. Nilai-nilai seperti kesederhanaan dan penghormatan terhadap tradisi ditanamkan ke dalam alam bawah sadar mereka. Namun ketika mereka bertransformasi menjadi mahasiswa, aturan mainnya berubah drastis. Sosiolog Henry Touchful dengan teori identitas sosialnya menjelaskan bahwa individu selalu melakukan kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Di kampus, mahasiswa dari latar belakang pesantren tiba-tiba berhadapan dengan kelompok-kelompok ideologis lain, mulai dari gerakan sekuler, kelompok kiri radikal, hingga gerakan Islam transnasional puritan. Mereka terpaksa mendefinisikan ulang siapa diri mereka. Mereka tidak bisa lagi sekedar menjadi santri yang patuh, melainkan harus merumuskan identitas baru sebagai intelektual muslim yang relevan dengan diskursus kebangsaan. Terdapat kontradiksi bawaan di sana. Pesantren menuntut kepatuhan mutlak kepada figur otoritas, sementara institusi akademik barat yang diadopsi perguruan tinggi kita justru mewajibkan mahasiswa untuk mempertanyakan segala bentuk otoritas. Mahasiswa diajarkan metodologi keraguan kartesian, di mana segala sesuatu harus dilakukan sampai terbukti secara empiris atau logis. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang selama belasan tahun dididik untuk tidak membantah gurunya, tiba-tiba harus berdiri di depan kelas kampus untuk mendekonstruksi sebuah teori sosial atau bahkan mengkritik kebijakan negara? Hal ini pasti memicu disonansi kognitif yang parah bagi mereka yang baru pertama kali keluar dari lingkungan pondok. Disonansi kognitif itu memang terjadi dan seringkali menimbulkan guncangan kultural. Sebagian mahasiswa memilih untuk menarik diri, mengisolasi pergaulan hanya dengan sesama alumni pesantren untuk mempertahankan rasa aman. Sebagian lainnya justru mengalami alienasi dan melepaskan identitas pesantrennya demi diterima dalam pergaulan kampus yang dianggap lebih rasional dan progresif. Itulah alasan historis mengapa PMII didirikan pada 17 April tahun 1960 di Surabaya. Para pendirinya, yang dimotori oleh kalangan muda Nahdlatul Ulama, menyadari adanya kekosongan ruang bagi mahasiswa yang ingin mempertahankan tradisi Islam Nusantara sekaligus terlibat aktif dalam pergerakan intelektual. Mahbub Junaidi, ketua umum pertama PMII yang menjabat selama 3 periode dari 1960 hingga 1967, merupakan sosok sentral dalam hal ini. Sebagai seorang jurnalis, sastrawan, dan aktivis, Mahbub mencontohkan bahwa seseorang bisa berpegang teguh pada nilai-nilai aswaja, namun tetap memiliki nalar kritis yang tajam, artikulasi politik yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang teori-teori sosial modern. Mari kita lihat konteks historis tahun 1960-an tersebut. Periode itu ditandai dengan polarisasi politik yang tajam di Indonesia, dengan pertarungan ideologi antara nasionalis, komunis, dan kelompok agama. Keputusan menggunakan kata pergerakan dalam nama PMII alih-alih perhimpunan atau ikatan pasti bukan sekedar kebetulan linguistik. Kata pergerakan membawa konotasi aksi massa, perlawanan, dan dinamika politik yang agresif. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, organisasi ini tidak dirancang sekedar sebagai kelompok studi keagamaan atau paguyuban alumni pesantren, melainkan sebuah entitas politik dan sosial yang berambisi merebut ruang wacana publik. Catatan sejarah menegaskan hal itu. Menurut literatur sejarah PMII, khususnya yang ditulis oleh Fauzan Alfas, pemilihan huruf P sebagai pergerakan memicu perdebatan panas dalam musyawarah pendiriannya. Delegasi dari Yogyakarta awalnya mengusulkan nama Himpunan Mahasiswa Sunni, namun perwakilan dari Bandung dan Surakarta bersikeras menggunakan kata pergerakan. Mereka memaknai pergerakan sebagai dinamika hamba Tuhan yang senantiasa bergerak menuju tujuan ideal untuk memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. Konsep rahmatan lil alamin ini diterjemahkan ke dalam bentuk praksi sosial. PMII harus bergerak merespons carut tiarut politik pasca pemilu 1955, merespons perpecahan antara NU dan Masyumi, serta menjawab tantangan ideologi kiri yang saat itu sangat dominan di kampus-kampus. Mahasiswa berlatar belakang pesantren ini menggunakan epistemologi usul fik, aturan-aturan hukum Islam, dan kaidah-kaidah pesantren, namun meminjam metodologi analisis sosial modern untuk membedah realitas kemiskinan, ketidakadilan, dan kebijakan negara. Penggabungan usul fik dengan analisis sosial modern terdengar seperti sebuah eksperimen intelektual yang rentan akan benturan. Usul fik beroperasi dalam kerangka teks suci dan hukum ilahiyah, sementara analisis sosial seperti Marxisme atau teori kritis mazhab Frankfurt berakar pada materialisme historis yang menolak intervensi metafisik. Ketika kadar PMII membaca kitab kuning di malam hari dan membaca literatur sosiologi kritis di siang hari, mereka sedang mencoba mengawinkan dua kutub pemikiran yang secara diametral berseberangan. Saya mempertanyakan, seberapa mulus proses sintesis ini di lapangan? Apakah ini melahirkan sebuah pemikiran baru yang koheren, atau justru menciptakan pragmatisme di mana agama hanya digunakan sebagai justifikasi atas tindakan politik belaka? Benturan itu memang menjadi dinamika internal yang tidak pernah selesai, dan justru di sanalah letak dialektika pemikirannya. Kader PMII mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai paradigma kritis transformatif. Mereka tidak menelan mentah-mentah teori sosial barat.
Sebaliknya, mereka melakukan apa yang dalam tradisi pesantren disebut sebagai al-muhafazatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang bermakna memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Contohnya, ketika menghadapi isu ketimpangan agraria, analisis sosial barat mungkin hanya melihatnya dari kacamata pertarungan kelas. Namun kadar PMII akan menambahkan dimensi teologis, menggunakan konsep makosid syariah atau tujuan utama syariat Islam, yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak milik dan jiwa manusia, untuk membela petani yang tergusur. Jadi, teks agama tidak diturunkan nilainya menjadi sekedar alat legitimasi politik, melainkan difungsikan sebagai landasan etis tertinggi yang memandu arah advokasi sosial. Meskipun tentu saja, dalam praktiknya, ada faksi-faksi yang lebih condong ke arah aktivisme jalanan yang pragmatis, dan ada pula faksi yang lebih memilih jalur perdebatan intelektual dan diskursus budaya. Jika kita menggeser lensa ke era kontemporer, lanskap perguruan tinggi telah berubah akibat globalisasi dan komodifikasi pendidikan. Mahasiswa hari ini dituntut untuk lulus cepat, memiliki keterampilan siap kerja, dan berkompetisi di pasar tenaga kerja global. Ekosistem kampus tidak lagi didominasi oleh perdebatan ideologi besar, seperti di tahun 60-an atau 90-an. Mengingat perubahan ini, relevansi organisasi pergerakan seperti PMII layak dipertanyakan. Apakah model indoktrinasi kultural dan pergulatan identitas yang memadukan tradisi pesantren dengan aktivisme sosial ini masih memiliki daya tarik bagi generasi Z yang cenderung lebih pragmatis, individualis, dan berorientasi pada karir? Tantangan era disrupsi digital dan pragmatisme pendidikan memang memaksa PMII untuk merekalibrasi strategi kaderisasinya. Bagi generasi Z, narasi heroisme masa lalu tidak lagi cukup. Namun, pergulatan identitas itu sendiri tidak pernah hilang. Ia hanya bermutasi. Mahasiswa Islam kontemporer menghadapi krisis makna di tengah arus deras informasi dan budaya populer. Banyak dari mereka yang mencari pijakan spiritual yang rasional dan tidak kaku. Disinilah, identitas keislaman moderat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditawarkan PMII menemukan momentumnya kembali. Di saat munculnya berbagai aliran keagamaan eksklusif dan intoleran yang menyasar mahasiswa di kampus-kampus umum, PMII berfungsi sebagai benteng kultural. Organisasi ini memberikan ruang di mana mahasiswa bisa mempraktikkan amaliyah pesantren seperti tahlil, sholawat, dan istighosah di tengah kerasnya rasionalitas kampus negeri. Sekaligus, membekali mereka dengan kemampuan literasi digital dan pemikiran inklusif. Transformasi hari ini tidak lagi hanya fokus pada demonstrasi turun ke jalan, tetapi juga penguasaan ruang publik digital, diskursus keadilan gender dan advokasi lingkungan hidup berbasis teologi ekologi Islam. Itu membawa kita pada warisan jangka panjang dari proses kaderisasi ini. Ketika kita melihat struktur masyarakat sipil, birokrasi, dan panggung politik Indonesia modern, kita menemukan banyak alumni perguruan tinggi yang rekam jejaknya dibentuk oleh dialektika antara pesantren dan pergerakan mahasiswa ini. Mereka membawa semacam genetik kultural yang unik, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa agama yang otoritatif kepada masyarakat bawah, sekaligus memiliki kapasitas teknokratis dan akademis untuk berdebat di forum-forum kebijakan nasional. Ini adalah bentuk kapital sosial yang sangat spesifik, yang tidak dimiliki oleh politisi berlatar belakang murni teknokrat atau ulama tradisional murni. Analisis yang sangat tepat. Kapital sosial ini memungkinkan alumni pesantren yang telah melewati proses kaderisasi PMII bertindak sebagai cultural broker atau pialang budaya di Indonesia. Mereka menjadi jembatan penerjemah antara kebijakan negara yang sekuler rasional dengan bahasa akar rumput yang religius tradisional. Kita bisa melihat kontribusi nyata mereka dalam isu-isu krusial seperti kampanye toleransi beragama, deradikalisasi, hingga perumusan kebijakan publik yang berperspektif hak asasi manusia, namun tetap sensitif terhadap norma keagamaan setempat. Pergulatan identitas yang menyakitkan di awal masa kuliah, kebingungan antara harus patuh pada kiai atau melawan negara, kebingungan antara membaca kitab kunin atau jurnal sosiologi, pada akhirnya mensintesiskan sebuah karakter hibrida. Karakter ini mampu bernavigasi di tengah kemajemukan Indonesia tanpa kehilangan akar spiritualitasnya. Keberhasilan menavigasi krisis identitas ini menjadikan mereka jangkar stabilitas sosial politik dalam masyarakat Indonesia yang rentan terhadap polarisasi. Realitas ini memperlihatkan bahwa identitas bukanlah sebuah monumen batu yang statis dan tak berubah, melainkan sebuah proses negosiasi tanpa akhir antara akar kultural masa lalu dan tuntutan masa depan. Perjalanan mahasiswa dari bilik-bilik pondok pesantren menuju mimbar-mimbar kebebasan akademik membuktikan bahwa tradisi keagamaan tidak selalu mati di telan modernitas, tetapi bisa berevolusi menjadi instrumen kritis yang menjaga keseimbangan tatanan sosial. Dinamika ini akan terus membentuk corak keberislaman dan wajah kebangsaan Indonesia di masa mendatang. Bagikan episode ini ke teman diskusi atau grup kecakapan kalian agar kita bisa sama-sama membedah lebih dalam bagaimana pendidikan masa lalu membentuk keputusan-keputusan kita hari ini.